Halo guys, welcome back channel ini, my name is Lix. Akhirnya kita masuk di video part ketiga atau part terakhir dari storyline Dystopia Trilogy Dreamcatcher. Dengan munculnya MV Odd Eye dan mini album Dystopia Road to Utopia. Kalau kita cocokkan dari dua album sebelumnya, Dystopia The Tree of Language menceritakan awal mula hancurnya pohon suci dan kegelapan yang mulai menguasai bumi yang dijelaskan lewat MV Scream. Dystopia Lose Myself menceritakan keadaan bumi setelah dikuasai oleh kegelapan yang membuat orang-orang merasa kehilangan diri mereka sendiri yang dijelaskan lewat MV Boca. Dan terakhir Dystopia Road to Utopia dan MV Odd Eye yang akan menjadi penutup bagi trilogi ini. Buat kalian yang belum nonton pembahasan part 1 Scream dan part 2 Boca di channel ini, tonton dulu aja di link di atas atau deskripsi di bawah. Jangan lupa subscribe buat kalian semua yang suka dengan teori-teori seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan kalau udah, mari kita masuk ke teori part terakhir Odd Eye hari ini. Dystopia Road to Utopia. Dengan nama title ini, mungkin kita akan berpikir bahwa Dreamcatcher mencapai akhir yang bahagia. Mereka akan menghentikan kegelapan yang membuat dystopia ini kembali menjadi utopia. Ya, nggak juga sih. Alur cerita ini dan endingnya jauh lebih rumit daripada sekedar happy ending yang sederhana. Jadi sebelum kita menyatukan Scream, Boca, dan Odd Eye, mari kita fokus ke MV Odd Eye dulu dan menganalisis apa yang terjadi di sini. Konsep Odd Eye kali ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat di Dreamcatcher sebelumnya. Konsep cyberpunk. Sekarang mereka ditampilkan dalam dystopia yang tampak sangat futuristik dengan banyak teknologi. Bahkan The Tree of Language, sesuatu yang menonjol sejak era Scream, juga dipengaruhi oleh setting futuristik ini. Ada kabel yang terhubung ke akarnya, seolah-olah kabel ini memakannya atau lebih tepatnya merusaknya. Atau justru mungkin kabel ini yang membuat pohon itu bertahan. Di masa lalu, pohon itu dirusak oleh ilmu hitam yang menyebabkan orang lupa bagaimana mengatakan hal-hal yang baik dan menyebarkan kata-kata yang berbahaya. Selama era Boca, mereka mencoba memurnikan pohon dengan menutup orang-orang yang menyebarkan kata-kata menyakitkan atau membungkam mereka. Namun, dengan kemajuan teknologi dan sosial media, kebencian dapat menyebar lebih cepat sekarang. Jadi pohon itu dirusak lagi bukan oleh ilmu hitam, tapi karena teknologi manusia. Medsos, internet, dan TV bisa sangat berpengaruh pada pikiran seseorang, sehingga dengan mudah menyebabkan kejahatan. Odd Eye adalah konsep yang cukup menonjol di comeback kali ini. Member Dreamcatcher bahkan memiliki make up mata yang aneh, mereferensikan arti Odd Eye yang terlihat dalam promosi showcase comeback mereka dan tentu aja MV-nya. Bahkan posisi awal dalam koreo mereka adalah mata. Odd Eye sendiri artinya adalah mata yang aneh, biasanya digunakan untuk manusia atau hewan yang punya dua warna mata yang berbeda. Tapi kenapa Dreamcatcher memiliki Odd Eye? Arti Odd Eye di MV ini adalah mereka memiliki mata yang berbeda dari orang-orang. Dunia ini adalah dunia yang kacau, liriknya bahkan bercerita tentang ditipu oleh ilusi dan kebohongan. Dan hanya para member Dreamcatcher ini yang bisa melihat kebenaran di balik semua ilusi dan kebohongan ini. Karena mereka punya mata yang berbeda. Odd Eye. Scene ini menunjukkan bahwa mata Dami melihat kebenaran dan pencerahan karena hanya matanya yang terkena cahaya. Ada juga scene dengan poster yang ditempel di dinding, dan ini adalah sebuah pohon dengan tulisan reality di bawahnya. Pohon ini tentu aja The Tree of Language, yang adalah realita yang harus dikembalikan ke dunia yang sudah penuh dengan ilusi dan kebohongan. Sion juga berada di dalam kurungan dengan beberapa TV dan kata reality yang terlihat secara statis. Artinya, penggunaan media sosial mencuci otak dan mendistorsi persepsi semua orang tentang kenyataan. Dan mereka yang tahu akan kebenaran dapat melihat kebohongan yang diistilahkan Odd Eye di sini menjadi orang-orang buangan. Yuhyun duduk di kursi berbentuk topeng dengan cairan merah di gelas dan TV di depannya. Dia mungkin berada dalam pola pikir yang dicuci otak bahwa dunianya sempurna sebelum mulai melihat kebohongan dan memutuskan untuk memberontak. Meminum cairan merah dan mendapatkan matanya menjadi Odd Eye.
Pada dasarnya dia kayak cerita Adam dan Hawa, makan buah terlarang terus diusir dari surga. Cuma di cerita ini kebenaran yang ia lihat adalah sesuatu yang berlawanan dengan kegelapan. Karena mata mereka berbeda, mereka dapat melihat betapa cacatnya masyarakat tempat mereka tinggal. Apa yang mereka pikir adalah utopia yang mereka impikan ternyata hanyalah ilusi. Di akhir lagu mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah berhenti menghadapi kesulitan dan keputusasaan karena utopia ideal mereka tidak ada. Bahkan di akhir MV, itu menunjukkan kepada kita shot terakhir dari pohon, dengan teks pada akhirnya Dreamcatcher tidak dapat menemukan utopia yang mereka impikan. Meskipun ini ending yang pahit, mereka sendiri mengatakan bahwa lagu ini adalah pesan harapan bagi orang-orang untuk menemukan utopia mereka di dalam hati mereka masing-masing. Jangan berusaha untuk menemukan sesuatu yang sempurna, karena itu tidak ada. Temukan sesuatu yang nyata, membuat Anda bahagia dan layak dijalani bahkan jika Anda harus menghadapi kesulitan. Sekarang kita telah menganalisis Odd Eye, mari kita lihat bagaimana hubungannya dengan Scream dan Boca dan tema keseluruhan dari Dystopia Trilogy. Yang cukup menarik adalah bahwa kita mendapatkan 3 periode waktu yang berbeda dalam alur cerita distopia, yang menunjukkan pada kita 3 jenis distopia. Pertama, di Scream, MV-nya terasa seperti setting fantasi, di mana para Dreamcatcher adalah kumpulan penyihir. Ketika Gayon menyentuh kristal gelap, kutukan dilepaskan yang merusak pohon dan Dreamcatcher, menyebabkan perang pecah dan kebencian menyebar. Pada akhirnya mereka termakan oleh kemarahan mereka dari semua rasa sakit yang mereka rasakan. Kemudian di Boca, kita diperlihatkan distopia perkotaan yang lebih modern. Mereka berada di lingkungan kota, bertindak sebagai kelompok pemberontak yang mencoba membungkam mereka, yang menyebarkan kata-kata berbahaya dan membantu menyembuhkan pohon itu. Mereka bersimpati dengan orang-orang yang terluka dan ingin menghentikan lebih banyak tragedi menyebar. Dan akhirnya di Odd Eye, kita berada dalam setting modern dan futuristik, di mana teknologi telah mengendalikan kehidupan semua orang dan mereka sadar bahwa utopia jauh di luar jangkauan mereka. Ketiga ini ada hubungannya dengan peribahasa Hear no evil, see no evil, dan speak no evil, yang artinya jangan mendengar kejahatan, jangan melihat kejahatan, dan jangan berbicara kejahatan. Scream adalah jangan mendengar kejahatan. Boca berarti mulut dalam bahasa Spanyol adalah jangan berbicara kejahatan, dan Odd Eye adalah jangan melihat kejahatan. Dalam semua video ini, Dreamcatcher memainkan peran ganda, yaitu sebagai dewi yang melindungi pohon, dan juga sekelompok orang yang dibuang karena berbagai alasan. Diri dewi mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menyembuhkan pohon dari kerusakan. Tapi kejahatan menjadi terlalu kuat dan mereka harus menyaksikan surga mereka sendiri terbakar habis. Chiu bahkan beralih dari memegang buket bunga yang indah menjadi buket yang terbakar saat dia sekarang ditutup matanya. Ini juga melambangkan Justicia atau The Lady of Justice, Dewi keadilan Romawi yang penutup matanya melambangkan impartiality atau ketidakberpihakan. Sekali lagi, ini adalah kenyataan pahit dari realitas kita. Tidak ada utopia yang sempurna dan akan selalu ada kejahatan di dunia. Tapi karena itu, kita tidak perlu mengejar kesempurnaan, melainkan kebahagiaan kita sendiri, bukan utopia palsu. Tamat. Dan itulah yang bisa aku bahas kali ini. Pada akhirnya, jalan cerita ketiga MV ini berfokus pada toksiknya media sosial dan kebencian online. Para haters yang dengan mudahnya berkata-kata tanpa memikirkan perasaan orang, terutama yang berkaitan dengan industri musik. Cukup menarik bagaimana Dreamcatcher bisa menyatukan dan menyusun cerita menarik ini dengan pesan yang sangat kuat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian punya teori sendiri atau mau request teori MV lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ini semua cuma teori, jadi jangan terlalu dianggap serius and just have fun with it. Makasih buat yang udah request 3 MV ini. Tonton juga teori MV menarik lainnya di channel Lixagon. Jangan lupa subscribe dan juga follow TikTok @Lixagon untuk berbagai konten seru lainnya. Thanks for watching and see you next time. Bye.